peternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Kali ini nggak biasa nih, biasanya kan Kak Cantik ditemani sama Om Yuda. Sekarang bersama saya Kak Larasati. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik-baik aja kan? Oke sahabat ternak, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai cara mengatasi kaki kering anak ayam atau DOC. Dan seperti biasa nih, kita ditemani sama Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Kak Laras. Gimana nih kabarnya Kak Laras? Alhamdulillah pasti baik dong. Oke Kak Cantik, mungkin masih banyak yang belum tahu nih tentang apa yang kita bahas untuk kali ini, yaitu tentang kaki kering pada anak ayam. Nah, kaki kering itu yang gimana sih Kak? Apa yang retak-retak gitu ya? Yang kalau kayak kita namanya apa? Kapalan kayak gitu. Oh, kapalan. Enggak, sebenarnya beda, bukan yang kayak gitu. Oke, jadi kaki kering pada DOC ini sebenarnya terlihat pada awal pemeliharaan nih Kak. Gitu. Yang kaki kering pada DOC itu yang bagaimana sih kan kayak gitu ya? Iya. Apa yang kayak kapalan pecah-pecah kayak kaki kita enggak sebenarnya beda. Jadi kaki kering di sini dia tuh cenderung nggak berisi gitu, nggak gemuk ginuk-ginuk kan gitu. Jadi lebih kering kecil kayak gitu. Nah kalian bisa lebih jelasnya bagaimana sih kaki kering dan kaki yang normal pada DOC, bisa dilihat nih. Oke, sebenarnya kalau kita membahas yang namanya kaki kering pasti tidak lepas dengan yang namanya dehidrasi. Karena adanya dehidrasi pada anak ayam karena tubuh ayam ini kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkannya gitu. Selain itu kaki kering ini hampir selalu berhubungan dengan kasus kekerdilan nih Kak. Wah kalau yang kita bahas kekerdilan nih pasti sulit banget gitu untuk mencapai bobot badan yang bagus kayak gitu. Namun kaki kering dan kekerdilan yang kita bahas ini nanti bukan karena penyebab genetik turunan, tapi yang disebabkan oleh faktor penyebab lain kayak gitu. Jadi anak ayam bisa kecentet juga ya Kak ya? Iya, kekerdilan. Jadi dia susah untuk itu mencapai bobot standar. Lalu nih dari faktor-faktor penyebab kaki kering pada anak ayam, itu apa aja sih Kak? Apa kekurangan nutrisi, apa gimana nih Kak? Wah kalau kita bahas yang namanya kaki kering, faktor penyebabnya ini pasti banyak banget nih faktor penyebabnya. Bisa dari eksternal maupun internalnya sendiri. Nah, dari kalau faktor penyebab yang paling awal ini biasanya ketika waktu di hatchery atau breeding atau di mesin penetas. Nah, biasanya di waktu mesin penetas ini ketika DOC sudah menetas ini tidak segera diangkut, tidak segera diambil. Padahal kita tahu nih kalau mesin penetas itu kan suhu dan kelembabannya panas. Jadi dia cenderung untuk bakal dehidrasi kayak gitu. Ketika dia dehidrasi, kekurangan cairan dia tidak memungkinkan bahwa nanti juga dia akan kaki kering gitu. Oke Kak, jadi kan udah dari mesin penetas nih, dari penetasan. Selanjutnya yaitu kita ke ekspedisi. Nah, dari perjalanan menuju penetasan, dari penetasan ke farm kayak gitu. Nah, biasanya kalau dilihat dari ekspedisi ini pengiriman, biasanya ini perjalanannya ini dari penetasan ke farm ini relatif jauh. Nah, ketika jauh ini DOC juga bisa capek ya kalau kita capek juga bisa stres kayak gitu, apalagi ditambah suhu di dalam mobil box. Nah, mobil untuk mengangkut DOC nih ini biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan anak ayam kayak gitu. Selain itu sering kita jumpai juga nih Kak untuk ekspedisi ini menggunakan motor. Nah, terus juga bisa menggunakan mobil bak terbuka kayak gitu. Terus juga bisa menggunakan ekspedisi kereta. Nah, ini nggak kurang baik gitu ya. Nggak sesuai lah ya. Nggak sesuai, ini juga bisa mengakibatkan DOC stres dan juga dehidrasi kaki kering kayak gitu. Nah, selanjutnya sudah dari penetasan, dari ekspedisi, ini selanjutnya yaitu dari manajemen kandang ketika sudah sampai di farm. Nah, biasanya kalau sudah sampai di farm ini juga bisa disebabkan oleh manajemen kandang yang kurang tepat, kurang baik kayak gitu. Ini biasanya jumlah tempat minum ini tidak sesuai dengan jumlah populasi pada anak ayam itu sendiri. Itu sendiri juga kurang. Terus selain itu tempat minum ini sulit dijangkau oleh anak ayam. Ini juga bisa. Biasanya peternak hal sepele seperti ini kurang diperhatikan, ini juga bisa sehingga anak ayam ini kekurangan cairan, terus juga bisa dehidrasi, terus kaki kering seperti itu. Nah, kalau kita bahas yang namanya DOC, DOC ini pasti berhubungan dengan brooding. Nah, ini kan brooding ini kan paling krusial banget nih untuk melihat untuk
perkembangan anak ayam itu sendiri. Nah, ketika broodingan ini tidak sesuai dengan kebutuhan anak ayam, tidak nyaman, suhu dan kelembapan yang tidak sesuai dengan kondisi nih, nah ini juga bisa nih. Ketika seperti itu, dehidrasi dan kaki kering. Nah, selain itu juga bisa menurunkan nafsu makan. Nah, ini juga bisa untuk mengurangi bobot badan juga di situ. Jadi krusial banget sih kalau kita bahas yang namanya faktor penyebab kayak gitu nih, Kak. Oh, gitu-gitu. Oke, lalu untuk dampaknya apa nih, Kak? Kalau anak ayam itu kena kaki kering. Nah, Gitu. ini dampaknya ya. Iya. Ini dampaknya jelas banget. Kalau dia namanya kaki kering, ini pasti dia cenderung dehidrasi. Nah, ketika dia merasakan dehidrasi, pasti anak ayam ini akan lebih banyak minum daripada makan. Nah, ketika jadi akibatnya ketika anak ayam ini banyak minum daripada makan, maka bobot badan ayam ini pasti akan ketinggalan. Nah, ini bisa juga menuju ke kekerdilan kayak gitu. Ketika udah kekerdilan, ini pasti susah banget untuk mencapai bobot badan standar kayak gitu. Nah, maka dari itu ketika ditemukan seperti itu, ini pemisahan ayam ini sangat dianjurkan. Nah, ketika pertambahan bobot badan ayam ini tidak stabil, nah ini biasanya nih bisa diketahui di umur 12 hari. Makanya di umur 12 hari ini tuh rentan sekali banyak kematian akibat kaki kering dan kekerdilan seperti itu, Kak. Lalu antisipasi seperti apa nih, Kak, yang harus dilakukan? Atau pencegahannya seperti gimana? Pencegahan ya. Iya. Kalau antisipasi atau pencegahan yang bisa peternak lakukan ini dimulai dari kandang. Nah, dimulai dari kandang dengan cara manajemen suhu dan kelembapan dari kandang brooding. Nah, ini karena penting banget nih kalau kita bahas brooding. Selain itu juga harus melihat tingkah laku dari anak ayam. Apakah anak ayam ini kepanasan, kekurangan oksigen, kayak gitu. Nanti kan setelah kita melihat tingkah laku, kita bisa nih mengoperasikan bagaimana sih suasana yang nyaman untuk ayam di kandang kayak gitu. Nah, biasanya di umur awal pemeliharaan nih, ini biasanya suhu yang dibutuhkan oleh anak ayam yaitu 32 sampai 35 derajat Celcius, dan ini semakin hari bisa semakin menurun seiring dengan bertambahnya umur ayam kayak gitu. Nah, yang kedua ini kan biasanya pada awal pemeliharaan di OC ini peternak banyak menggunakan brooding dengan sistem brooding termos. Nah, brooding termos ini biasanya tepatnya ini di tengah kandang. Terus dia ada tirai dalam dan ada tirai luar. Nah, tadi kan peternak bisa melihat tingkah laku anak ayam nih untuk mengoperasikan suhu dan kelembapan di dalam kandang. Ini bisa juga dengan cara buka tutup tirai yang ada di kandang brooding kayak gitu. Nih, selanjutnya nih yang bisa dianggap sepele nih bagi peternak yaitu selalu memastikan bahwa jumlah tempat air minum ini sesuai dengan jumlah populasi yang DOC butuhkan gitu. Jadi ketika jumlah tadi kan sudah dijelasin nih, ketika jumlah tempat minumnya tidak sesuai, ini juga bisa DOC ini kekurangan cairan, kekurangan air minum. Ini juga bisa memicu terjadinya dehidrasi dan menuju ke kaki kering gitu. Nah, selanjutnya ketika DOC ini biasanya banyak sekali peternak menggunakan atau pemberian air gula atau cairan elektrolit kayak gitu diberikan untuk DOC. Ketika DOC datang, ini biasanya peternak udah sebelum DOC datang ini sudah sudah mempersiapkan air gula itu tadi biasanya kayak gitu. Selain itu juga bisa diberikan multivitamin lainnya kayak gitu. Baik, Kak, itu tadi kan antisipasinya atau pencegahannya. Nah, kalau lalu untuk apa nih penanganan DOC kaki kering itu gimana, Kak? Nah, ketika peternak waktu kontrol kandang, nah ini biasanya peternak menemukan yang namanya kaki kering. Nah, selain itu kekerdilan atau dia tumbuh tapi tidak seperti teman-temannya kayak gitu. Terus selanjutnya cacat kaki, terus tulang belakang bengkok, paruh asimetris, dan bahkan DOC ini tidak mampu untuk berdiri. Nah, ini peternak dianjurkan atau wajib melakukan culling atau pemisahan anak ayam kayak gitu. Dan ini ketika sudah dilakukan pemisahan nih, Kak, karena dilakukan pemisahan ini bertujuan untuk mencapai performa yang bagus, karena ini nanti bakal mempengaruhi performa DOC lainnya. Nah, ketika sudah dilakukan pemisahan, ini dilakukan karantina. Jadi dia di kandang brooding sendiri-sendiri antara ayam yang normal, ayam yang sehat, dan ayam yang tadi memerlukan kebutuhan khusus. Nah,
Diberikan perlakuan khusus ini seperti apa? Seperti dari segi pemberian pakan, pemberian vitamin, terus air minum, suhu kelembapannya berbeda, bahkan pencahayaan. Nah, ini pasti akan berbeda di situ. Seperti itu sih, Kak Indra. Oke Sobat Ternak, hari ini kita udah nambah ilmu nih, yaitu cara mengatasi kaki kering, penyebab kaki kering, antisipasi, dan cara penanganan kaki kering pada anak ayam atau diusir. Terima kasih ya Kak Cantik untuk ilmunya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, bagi kalian yang mau request di bahasan episode selanjutnya, jangan lupa tinggalin di komentar ya. Tonton terus video-video Spesialis Ternak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis Ternak, solusi para peternak. It's not a game, it's a